Jadi yang akan dibahas kira-kira adalah identifikasi protein, titrasi, SDS-PET, kromatografi, dan enzim. Oke, jadi pertama-tama ini share screen-nya kelihatannya apa sekarang? Kelihatan nggak? Ada yang di share nggak? Halo? Ada, Kak. Oke, folder aja ya. Oke, berarti ada ya, penting ada ya. Takutnya nggak share. Oke, jadi pertama-tama mau bahas sedikit tentang Bradford IC. Bradford, jadi apa sih yang kemarin tuh soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 kemarin, ya jadi ini tentang dari internet, tentang Bradford ini. Sama ini kayak yang kemarin ya, jadi Bradford itu gunanya untuk mengetahui berapa protein yang hadir dalam suatu sampel menggunakan suatu kurva standar dan menggunakan observasinya 695 karena itu standar untuk berwarnanya, untuk warnanya menempel di protein. Jadi dalam kalau melakukan apa sih labnya beneran tuh, jadi ya harus sadar apa aja yang ada di reagen itu di Bradford, komasi blue dan apa lain-lain dibaca dan resikonya apa saja. Terus pakai perlindungan yang sesuai dan pewarnanya hati-hati dengan pewarnanya, nanti kalau misalkan kayak ketuang baju nanti bahaya, nanti yang susah hilang. Terus gimana langkahnya? Jadi langkah percobaannya itu pertama tuh Bradford-nya itu uh, dicampur dengan reagen Bradford. Jadi ada sampelnya, sampelnya dikasih dalam bentuk kecil-kecil terus dicampur dengan reagen Bradford yang berada di dalam tabung. Setelah itu setelah dicampur harus diinkubasi dulu, ditunggu di temperatur ruang sekitar 5 menit. Setelah mencampur Bradford, habis itu arahkan kuvet secara benar. Jadi karena kan kuvet itu ada 2 sisi, nanti jangan sampai salah, nanti kalau salah hasilnya kurang nggak benar. Kemudian untuk yang selanjutnya, megang kuvetnya itu jangan di arah cahayanya. Jadi yang penting tuh kalau melakukan di beneran tuh sampelnya dicampur, terus kuvetnya itu arahnya hanya pegang itu jadi di atas, terus arahnya harus diperhatikan. Nah ini contohnya contoh yang telah secara visual kita bisa lihat bahwa yang sebelah kanan tuh yang nggak ada protein kan, karena kemarin udah ada di tugas bahwa dan kalian udah banyak yang jelasin benar bahwa dia itu kalau nggak keikat protein tuh dia itu warnanya merah gitu, kemerahan, dan ini bisa dilihat di sini di gambar yang sebelah kiri. Dia itu kemudian pasti makin tinggi konsentrasi proteinnya, maka warnanya akan semakin biru karena si komasi Brian Blue tuh paling bagus tuh pewarnanya itu paling bagus kalau berikatan dengan protein itu warnanya itu akan menjadi biru, sedangkan kalau nggak ikat protein warnanya jadi merah. Jadi dengan ini ada kita buat beberapa kurva apa sih buat sampel bakunya ini, beberapa sampel ini dibuat untuk buat kurva baku yang seperti kemarin langsung disediakan kurva bakunya. Kalau itu harus kayak kalau mungkin di KSN tuh di mana kalau praktikum langsung tuh
kayak harus dimasukin ke spektrofotometer. So, ini kayak 2 sampelnya ya bisa dilihat sebenarnya kira-kira saya tahu kalau ada aneh, jadi bisa aja diperhatikan dulu kira-kira kalau dengan warna itu kayak warna itu di antara mana gitu. Ya untuk apa sih cross check aja hasil angkanya. Hasil angka yang dapat. Kayak kira-kira di mana sih warna ini? Oh, di tengah-tengah ini berarti sekitar 200 sampai 300. Ya, sekitar berapa sih 200 300 terus ini di sini sekitar ini di antara 2 sama 3 ini kan, yang kedua sama ketiga. Di antara 2 ini, terus kalau ini berarti ya warnanya oh di antara ini, berarti konsentrasinya berarti di antara 2 itu. Oke. Kemudian selanjutnya jadi kalau beneran tuh ya dicatat nanti hilang terus dibandingin visual untuk apa sih untuk cross check lah, untuk apa sih untuk kontrol. Oke. Di itu apa sih secara umumnya prosedur yang ada di Bradford itu gitu. Duh, ya bener ya. Habis itu selanjutnya eh nah jadi ini contohnya waktu itu waktu tadi udah dilihatin sih tapi jelasin lagi. Jadi ini contoh yang tadi pas waktu itu praktikum Bradford. Jadi di sini ini aku ambil Bradford, ambil Bradfordnya ini Bradfordnya di tabung yang gede ini sih pewarnanya. Sedangkan kalau yang warnanya di dalam ini di dalam tabung gede ini, sedangkan kayak ada beberapa sampel proteinnya di sini. Ini untuk buat kurva baku sama buat nentuin sampel. Jadi masukinnya pakai micropipette. Selanjutnya dia jadi ini sama masih masukin micropipette. Kemudian kalau udah itu masukin. Nah ini tuh aku tuh waktu itu agak aneh ini itu liatin arah cahayanya. Jadi supaya arah yang benar itu sisi yang harusnya dihadapin itu benar supaya nggak salah. Terus jangan dipegang ke bawah nih, agak salah nih pegangnya itu harusnya jangan terlalu bawah. Yang ini. Nah ini yang bawah nih kena nih. Oke, itu aja buat Bradford buat Bradford essay. Oke, selanjutnya ada soal-soal yang dari Bradford. Oke, ada yang uh, dari contoh soal dulu. Jadi ini contoh soal nih tentang ada Bradford. Untuk Bradford, jadi ini ibu harusnya pas 15 jadinya nah di sini tuh dia tuh ingin mengukur apa sih mengukur ini
dia pakai BSA untuk mengukur protein namanya PEP. Jadi mencari protein, tapi ini ada DNA-nya sih, harusnya nggak ada. Jadi ini kayak dia tuh memurnikan proteinnya pakai kolom kromatografi, nanti akan dijelaskan mengenai kolom kromatografi. Setelah dimurnikan, lalu dapat larutannya dan dicampur ke, jadi itu diekstrak. Nah kemudian jadi setiap selalu ketika ingin melakukan melakukan Bradford essay itu dibutuhkan namanya kurva baku. Jadi kurva bakunya itu di sini itu dibuat dengan BSA ya kemarin ya udah ada di pertanyaannya dan semua udah cari udah benar. Jadi bovin ini BSA itu standar albumin ya. Bovin serum albumin, terus kemudian ini tuh diakuan ada mininya tuh diencerkan dan ini kayak larutannya. Pasti IBS mungkin larutannya mau dipakai untuk itunya pengisiannya. Jadi diencerkan dan didapatkan konsentrasi yang BSA-nya. Untuk masih kayak untuk buat kurva bakunya. Selanjutnya dia itu ada proteinnya. Jadi intinya caranya tetap sama, yaitu caranya jadi pertama tuh memang kalau dicampur tuh harus diinkubasi 5 menit dulu kalau praktikum standar, dan absorbasi ya di sini 595. Lalu setelah melakukan ini apa sih analisa ya dapat ini kurva standar kayak biasa, absorbasinya dan konsentrasi BSA. Lalu bisa diukur berapa aja konsentrasi proteinnya dengan pakai kurva standar ya. Jadi ya memang praktikumnya standarnya gitu untuk Bradford seperti itu. Selanjutnya ada yang lain yang bisa mungkin keluar untuk ini tuh ada yang jadi dari soal-soal itu ada juga biasanya itu ini yang pernah keluar juga adalah mengenai proteinnya itu mengenai kromatografi. Jadi dan ini belum ku keluarin kemarin, belum sempat ku jelasin tentang kromatografi. Aduh, ini kromatografi awan. Oh iya, sama sih. Iya, hampir sama sih. Cuma ini kromatografi aneh. Oke, jadi stop share, screen share. Screen aja lah, gampang, bisa. Jadi lihat sekarang screen-nya. Bisa dilihat screen-nya? Bisa, Kak. Iya. Ya. Jadi di sini aja lah. Nah, jadi dia itu ini tuh ini. Jadi bagaimana cara memisahkan kromatografi yang melakukan kromatografi lapis tipis. Nah, jadi ada kromatografi lapis tipis. Itu kromatografi itu memanfaatkan dulu saya pernah kasih tugas tentang ini. Saya nggak tahu, pernah ya. Jadi pernah kasih tentang kromatografi lapis tipis. Lalu jadi ada fase stasionernya. Fase stasionernya di sini ya ini ada lempengan gitu lapis tipisnya. Kemudian ada fasanya, fase bergeraknya ya tergantung larutan apa yang mau dipisahkan, gitu bisa macam-macam. Di sini dia pakai butanol asetat air. Jadi ada pertama itu ada tempatnya itu
cairannya, kemudian ditandai baseline-nya. Biasanya ditandain kalau praktikum langsungnya pakai kertas bukan pakai TLC. Benar dia pakai kertas saring seperti yang di gambar ini, bukan pakai TLC-nya. Kemudian dia ditandai baseline-nya pakai pensil supaya nggak ikut gerak, jadi ditandai dengan pensil. Pakai pen nanti gerak, jadi ditandain pakai pensil. Lalu apa sih awalnya dimulai dari mana? Lalu larutannya akan bergerak dari atas pakai ada gaya kapilaritas kapasitasnya. Lalu pigmennya akan terpisah jadi ada beberapa pigmen gitu terpisah. Nah, jadi ini adalah dasar dari kromatografi kertas. Jadi kromatografi kertas tuh itu tergantung jadi di sini tuh kan ada cairannya, tergantung cairannya itu di mana. Nah, jadi kalau migrasi larutannya itu migrasi pigmen itu tergantung dengan si mobile phase-nya. Kalau mobile phase-nya itu di sini kan mobile phase-nya berarti ini kan non polar ya, berarti poin non polar itu bisa bergerak lebih jauh di sini. Non polar bisa bergerak lebih jauh, sedangkan yang polar itu tertahan. Jadi bisa memisahkan pigmen berdasarkan polaritasnya. Ini dulu pernah misahin ini ya sih pigmen dari mata lalat, aneh banget. Jadi kayak pigmen dari mata lalat ini dipisahin, tapi ya biokim mungkin kayak misahin protein, misahin enzim, misahin itu nggak misahin mata lalat, pigmen mata lalat. Jadi yang RF tuh ratio to front tuh perbandingan jarak tempuh senyawa dengan jarak tempuh pelarutan. Ya sama dengan yang itu ya, yang kemarin untuk apa sih? Kemarin dari tugas juga, walaupun beda. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama dengan yang kemarin yang untuk SG SPED, walaupun beda, tapi prinsipnya sama, yaitu dari jarak tempuh pigmennya itu dibagi dengan jarak totalnya, itu dapat RF, ratio to front. Nah, jadi untuk setiap itu ya dihitung RF-nya dan kayak dihitung RF masing-masing dan dapatnya RF berapa. Dulu gue pernah praktikum kayak gini, tapi tabelnya kebalik bisa semua pada jawabannya benar pas di pelatihan. Tapi nggak tahu sih kalau mungkin tapi kayak gini mungkinnya keluar, jadi keluarnya itu kayak apa udah dikasih kertasnya udah ada gitu, kayak kertasnya udah ada terus suruh hitung aja kayak RF berapa terus masukin. Tapi nggak tahu sih, tergantung yang buat soal. Jadi kayak itu bisa aja kan kalau KSN online bisa. Jadi dulu ini nih prinsipnya modul yang dulu. Tinggal banget. Nah, tuh ngelek. Aduh, yang ngelek dong. Oke. Terlalu berat sepertinya. Oh bisa. Oke. Jadi ya ini linear kromatografi atau ada. Jadi kalau ada, jadi ini tuh misalkan pigmen pada kertas gitu. Pakai prinsip kapilaritas. Jadi kalau yang paling larut dia itu paling gerak mudah, sedangkan kalau yang nggak larut dia tertahan ya. Jadi tergantung sama larutan mobile phase-nya dia itu polar atau non polar. Kalau dia polar berarti yang polar ya geraknya lebih gampang karena dia ikut. Sedangkan kalau yang misalnya larutannya non polar berarti yang bisa gerak jauh yang non polar.
Jadi bagaimana tekniknya kalau praktikum beneran, jadi praktikum beneran yang dimasukin, alkoholnya dimasukin, terus dia ditimbang, apa sih pigmen yang mau dimasukin, ditempelin, terus dibiarin jalan gitu. Nanti terpisah, terus tinggal dihitung aja RF-nya dari bawah ke atas sama totalnya. Jadi berapa? Terus nanti mungkin bisa ditanya apa sih mana yang polar, mana yang non polar, ya tinggal dilihat carutnya apa, terus dia geraknya gimana. Ini untuk yang thin layer chromatografi. Berat banget ya. Maaf ya, bentar, berat banget. Oh, nggak berat kok. Oke. Jadi selanjutnya ingin ada, dia pernah pas kuliah lihat lagi kata dulu di OSN 2015 tuh pernah keluar namanya itu 3D chromatografi. Terus jadi gimana sih itu 3D chromatografi? Ya, oke. Apa nih? Nah, jadi contoh soalnya seperti ini. Ya, kalau yang ini, kok ini tadi ya yang tentang perwarnaan itu. Jadi mungkin pernah keluar juga tentang pewarnaan. Nah, ini tentang apa? Oh, ini plate count. Bukan yang ini. Mana? Mana ini? Nah, jadi ini contoh soal OSN. Ini soal ini masih waktu itu namanya masih OSN ya. OSN tahun 2015 yang gue ketemu. Jadi di sini tuh ada asam amino. Jadi asam aminonya mau di kromatografi 2 dimensi. Nah, jadi bisa contohnya kalau untuk eh, bio bio biokim bisa pakai ini, bisa pakai asam amino. Tadi kan pigmen sama. Kalau ini bisa pakai asam amino. Jadi kayak ada tabung, gunting, mikropipet, tabung, um, rautan asam amino 1, 2, 3, terus kertasnya ini pakai kertas saring kayak ini, kertas Fatman. Dia pakai kertas saring. Di kertasnya kayak dipotong-potong pakai pensil. Kita lihat kertas Fatman. Iya benar ya kertas saring ya. Ada videonya ya.
Ya jadi kayak ya tadi dia pakai ini pakai pakai tinta ya, kalau tadi pakai Almina ya kalau praktikumnya. Terus hari itu digambar pensil terus ditandain. Nah, tadi butuh kalpiler tuh untuk naro itunya, naro asam aminonya tadi. Kalau yang praktikum tadi. Ya gitu ya. Aduh, ambil dari YouTube. Gak apa-apa lah. Jadi intinya itu gitu. Jadi percobaannya gitu. Terus mungkin soal yang bisa keluar dari kalau soal kromatografi ini bisa keluar dari bisa keluar mengenai kayak ya, jaraknya berapa, terus mungkin polaritasnya dan lain-lain. Itu untuk yang kromatografi 2D. Hmm, jadi kayak nah, kalau ini tuh dia itu pakai dua dua pelarut ya kalau yang dua dimensi ini. Jadi ini tuh eh, apa yang di waktu itu di soal ini tuh unik. Jadi dia itu pakai dua itu apa sih, dua pelarut itu dua dimensi. Jadi pertama dia tetesin di bagian bawah sini, di bagian sini ditetesin terus dia suruh jalan. Habis itu setelah kering nanti dibalikin terus dia dilakukan um, pengukuran untuk sisi lainnya. Jadi dengan melakukan kromatografi 2D ini bisa mendapatkan bisa mengidentifikasi asam amino, karena jadi kayak di sini tuh ada referensi nilai RF untuk asam amino. Jadi dengan kombinasi ini ya kira-kira bisa mengetahui di tabung ini tuh dia tuh di tabung ini tuh asam aminonya apa gitu. Karena kan tadi dia masukin asam amino, jadi bisa diketahui asam aminonya mana.
Mana 3D boleh 2D aja. Oh ini ada ya. Jadi hasilnya itu di sini tuh ada hasil dari, jadi misalkan ditaruh di pinggir sini, ditaruh di pinggir. Nah nanti dilakukan dengan dua ada dua pelarut. Nah jadi bisa dapat kayak gini di mana, di sini di mana. Dan jadi itu ada referensinya, itu tinggal dilihat aja nih itu yang mana. Jadi praktikan dulu gitu. Kayak gini ini udah. Oke, selanjutnya yang untuk biokim ada lagi, yaitu apalagi yang ada di biokim, yaitu selain chromatografi 3D, oh ya yang soal yang sering keluar juga adalah mengenai kinetika enzim, yaitu ini buku mana ini? Oke, jadi coba kita lihat aja. Oh iya benar ya. Oke. Jadi enzim itu ya, jadi yang salah satu yang sering keluar lagi untuk biokimia aku inget sama ini sama kinetika enzim, karena dulu kayak kalau ini juga aku lihat soal-soal kayak yang berkaitan juga ada beberapa yang mengeluarkan tentang kinetika enzim. Jadi kayak enzim itu di sini tuh ada beberapa tipe, yaitu ada kayak 6 jenis enzim ya, berdasarkan klasifikasinya. Ada hidrolase, ada transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Jadi artinya yang penting dari kinetika enzim yaitu laju itu tetapkan laju, order dari yang sih namanya order reaksi. Jadi ini kalau stokiometrinya, kalau yang udah baca stokiometri di sekolah, jadi stokiometri itu, jadi kan dia ini ya, jadi ada yang udah belajar turunan, berarti kan A ke P itu berarti kan nanti lajunya itu berarti kan konsentrasi P itu akan bertambah seiring dengan waktu kan, di turunannya dari P dp per dt, dan juga konsentrasi A akan berkurang sepanjang waktu. Nah, jadi kalau dengan menggunakan konsentrasi A itu bisa dibuat tetapan, yaitu laju itu sama dengan AK kali konsentrasi A. Lalu untuk yang reaksinya ada dua biomolekular, makanya lajunya itu jadi ini V kali kali AB. Lalu energi aktivasi enzim akan dinyatakan oleh di rumus di bawah, itu K kali A pangkat pangkat ini eksponen kali amin delta G per RT. Delta G itu Gibbs energi aktivasi. Jadi ya mungkin udah tahu ya, nggak apa-apa ulang ntar. Jadi mengenai ini transisi, jadi kalau enzim itu bisa menurunkan dengan katalis. Enzim itu bisa menurunkan delta G. Jadi kalau enzim itu pertama tuh dia itu laju itu akan proporsional dengan S. Dia itu order 1, tapi kalau udah kebanyakan nanti jadi order 0 seperti ini. Jadi ada namanya saturasi dari kerja enzim itu. Kalau enzimnya ditingkatkan, konsentrasi substrat ditingkatkan, maka
pertama itu akan seperti orde 1, tapi makin kelamaan akan mengalami jenuh saturasi. Jadi yang paling umum digunakan untuk kalau di dosen, kalau di kuliah mungkin ada beberapa persamaan, tapi kalau untuk di dosen biasanya dia memakai ini Michaelis Menten. Terus Michaelis Menten tuh jadi mengasumsikan bahwa ada formasi pembentukan kompleks enzim substrat, dan ada kompleks enzim substrat tuh ada pada kesetimbangan yang cepat dengan enzim yang baru. Jadi langsung kayak apa sih, setelah dia bentuk ES kompleks lalu cepat lagi, lalu apa sih, kesetimbangannya cepat. Jadi pada kesetimbangan, terus jadi asumsikannya itu pemecahan ES tuh untuk membentuk produk tuh lebih lambat dari pembentukan ES dan pembentukan ES kembali jadi E dan S. Ya, jadi bisa diturunkan, tapi kalau di sini bisa seperti ini aja, ya diturunkan dengan persamaan, tapi kita ini aja pakainya. Jadi persamaan mungkin udah pada tahu, tapi yang kamu belum, yang lupa ya aku juga mengingetin aja. Masih tahu mungkin yang banyak ada ingat sih. Jadi sini tuh lajunya itu adalah V-nya itu adalah Vmax atau maksimal kali substrat kali Km ditambah oksidasi substrat lagi, yaitu Vmax itu ada K2 kali ET, dan Km itu adalah ini K-1, laju balik K1 plus K2 bagi K1. Jadi K2 dan K1-nya itu apa? Jadi kan ada ini ada dan di sini pertama itu ada Km dan ada Vmax. Jadi Km itu apa? Km itu udah konstanta, terus yang diturunkan dari konstanta laju. Jadi kalau dalam kondisi yang sesuai dengan mekanisme itu adalah ada suatu estimasi dari konstanta disosiasi E terhadap dari S. Kalau yang Km tinggi itu berarti mengikannya kuat, kalau Km rendah berarti mengikannya lemah. Km tinggi berarti E lemah ya. Kalau Vmax tuh suatu konstanta, terus dia itu laju maksimum reaksi. Jadi kalau Vmax berarti semua enzim itu akan terikat dengan substratnya. Jadi ada aktivitas katalitik itu dinyatakan dengan kekat. Nah, kekat itu adalah enzimax bagi ET. Vmax bagi ET. Untuk beberapa enzim ada seperti ini. Jadi perbandingan kekat per km itu adalah menentukan efisiensi katalitik dari enzim. Menentukan bahwa performa enzim ketika substratnya rendah. Jadi untuk menurunkan laju, untuk menghitung laju linear, misalkan untuk melakukan regresi, maka diperlukan satu yang umum itu adalah dengan pakai line Liverberg. Jadi dua-duanya itu kan dia bentuk mekanisme tertentu ini, yang V bagi Vmax per S bagi Km tambah S. Nah, terus ya udah V-nya sama dua-duanya itu di ini di seper di resiprokal, jadinya dapat sama seperti ini, seper V sama dengan Km per Vmax kali 1 per substrat tambah Vmax. Jadi jadi maka bisa dilakukan plot. Biasanya yang diketahui itu dua ini, yaitu kecepatan dan substratnya itu bisa diketahui. Nah, jadi bisa mendapatkan Km dan Vmax dari reaksi tersebut.
melakukan plot dari dua angka tersebut. Nah, jadi melakukan ini dan melakukan plot dari seper kecepatan bagi seper substrat, maka bisa didapatkan bahwa slope-nya itu adalah km per Vmax, intercept y-nya itu adalah seper Vmax, dan intercept x-nya itu adalah 1 min km. Seper km min 1. Jadi ada yang lain sebenarnya yang bisa di penurunan yang lain. Kalau di kuliah pernah diajari sih kayak pakai Hannes-Wolff. Jadi Hannes-Wolff tuh dia itu dua sisi itu dikali dengan, jadi kan tadi yang line Weaver-Bourque, terus dua-duanya itu dikali S lagi. Nah di sini kan terus jadi dikali S. Dia dapat seperti ini. Jadi slope-nya itu jadi tinggal diturunkan aja lah dari persamaannya, di nolin masing-masing. Kok nol yang di sebelah sini nol apa, yang sebelah sini nol apa. Jadi kalau di sini tuh kalau yang Hannes-Wolff tuh kurvanya itu S per V sama S kurva yang dipakai. Jadi kan itu ya enzim bisa dipengaruhi oleh pH gitu, karena ya ada enzim yang di pH asam kayak pepsin kan di lambung, terus ada yang di usus lebih basa. Selanjutnya itu juga ada enzim itu bisa terinhibisi. Jadi ada beberapa kinetika dari ini adalah contoh kinetika dari enzim yang normal dan yang mengalami penghambatan. Jadi penghambatan inhibisi enzim itu ada 4 jenis, yaitu ada yang nggak terinhibisi, ada yang kompetitif, non kompetitif, mix, dan unkompetitif. Jadi apa bedanya dari ini dua tipe ini, yaitu bahwa di sini itu yang non itu berarti nggak ada. Itu kalau kompetitif tuh gimana? Nah, nanti ada penjelasan nggak di sini? Oh, juga. Nah, ada ya. Jadi kompetitif itu adalah untuk dia itu bersaing. Jadi ada kompetisi antara substrat. Jadi ada dua jenis itu, ada dua jenis yang, jadi ada substrat yang mau dan ada yang inhibitornya. Nah, inhibitornya itu akan bisa menghalangi substrat untuk berikatan, karena dia berikatan juga dengan enzimnya. Jadi persaingannya itu di sisi aktif. Terus sedangkan kalau non kompetitif itu dia berikatan di tempat lain, tapi karena dia berikatan maka dia bisa mengganggu pengikatan si substratnya kalau karena dia berikatan. Ada dua jenis non kompetitif, ada pure, ada yang non mix. Jadi kalau yang pure tuh dia itu S-nya itu berikatan dengan di sisi yang berlainan. Jadi kalau dia bisa pertama tuh dia bisa ngikat si enzimnya dulu, jadi nggak bisa reaktivitas, atau juga dia juga bisa ngikat si yang kompleksnya S juga bisa. Terus kalau yang mix ini beda, ada perbedaannya bahwa dari pengaruh sama, cuma perpotongannya dia beda, letak perpotongannya, sumbu perpotongannya beda. Lalu bedanya sama non kompetitif sama unkompetitif apa sih namanya, sama kompetitif non sama un bedanya apa sih? Kalau yang un tuh jadi dia itu nggak, inhibitornya itu hanya berikatan dengan tapi dia nggak berikatan dengan ES. Dia hanya berikatan dengan ES. Iya, seperti itu.
Jadi kalau enzim itu protein, ada juga enzim yang bukan protein seperti ribozim yang dari RNA atau ambizim dari antibody. Oke. Jadi K1 sama K2 tadi itu yaitu K1 itu adalah dari E ke ES, itu K1, lalu pemecahan kompleks ES itu dinyatakan dengan K2. Ya kalau mau baca ininya bisa baca di buku. Jadi ini contoh dari yang paling sering dipakai itu Vandenberg plot. Ini yang kalau yang an itu nih, kalau yang kompetitif dia berikatan dengan E-nya aja, enzimnya aja. Kalau unkompetitif dia hanya berkaitan dengan enzim ES-nya aja. Sisinya beda terus berkaitan hanya dengan yang udah jadi yang udah jadi masih kompleks ES baru dia bisa berikatan. Kalau yang namanya unkompetitif, kalau yang mix bisa dua-duanya. Atau non kompetitif bisa dua-duanya. Jadi kalau yang kompetitif seperti ini, KM-nya sih Vmax per Vmax itu sama. Kalau ada juga yang super KM-nya tetap sama. Oke. Jadi seperti itu untuk enzim. Nanti mungkin aku kasih latihan nanti. Ada sih tugas 2 aja nggak panjang-panjang lah. Tentang yang tadi dijelasin. Mungkin karena belum jelas nanti kasih tugas, kasih penjelasan lagi, kasih pembahasan. Terakhir nih tentang metode-metode. Beli buku ini Molecular Biology of the Cell. Jadi yang kayak tadi mengukur sel tuh ya bisa pakai kayak gini laser. Kayak namanya apa? Fluorescent Activated Cell Sorter untuk menghitung sel langsung pakai sorter. Terus ini centrifuge. Jadi kayak centrifuge kalau makin dia tuh bisa memisahkan hasil vaksinasi. Nah, jadi ini juga sering ditemui kalau di praktikum centrifuge, dan ketika praktikum kayak gitu, ini lebih biomol ya. Kayak praktikum sentrifugasi terus harus tahu di mana adanya itu di supernatant atau di peletnya, di cairannya supernatant atau di pelet, nanti salah buang. Jadi kayak nanti dipisah itu berdasarkan kecepatan, pakai kecepatan sentrifugasi terus yang dia lebih berat dia akan mengendap lebih dulu. Nah, jadi kalau kan bisa itu biokim itu sering mainnya protein. Nah, kalau protein itu satu lagi ya soalnya itu udah tentang
kromatografi kolom. Jadi kromatografi kolom tuh ada campuran tuh komponen protein itu dilewatin ke satu kolom seperti ini kolomnya. Lalu ketika dia melewati kolom itu maka dia bisa terpisah karena adanya perbedaan. Tergantung ya apa yang mau dipisahin gitu. Bisa juga pakai ion exchange itu tergantung ion atau muatannya. Bisa pakai hidrofobisitasnya itu hidrofobik kromatografi, bisa pakai ukuran gel filtration kromatografi atau pakai kemampuannya untuk mengikat pada suatu molekul tertentu yaitu afinitas. Jadi kromatografi itu ada beberapa ya. Jadi kalau pertama yang ion exchange ya berarti misalkan dia tuh ada bed ada yang di dalamnya itu di dalam kolomnya itu isinya butiran-butiran yang kuadrat yang positif berarti yang ketarikan yang negatif. Yang di retain lebih lama, sedangkan yang positif ya keluar. Sedangkan kalau yang di sini ada juga yang gel filtration, jadi dia justru yang gede bisa keluar karena yang kecil ditahan sama bednya gitu, bijinya itu sama ininya pori-porinya. Itu juga yang pakai afinitas, jadi kalau yang punya afinitas tertentu tertahan, tapi kalau yang nggak punya afinitas nggak bisa lewat. Jadi ini ada contoh pemurnian protein dia pakai langsung tiga tahap sekaligus, yaitu ion exchange, gel filtration, sama afinitas. Jadi ion exchange paling bisa pertama karena dia kan ya bisa bedain charge-nya aja kan. Jadi charge-nya cuma dua, yaitu charge-nya positif dan negatif, netral charge-nya. Lalu nanti dilewatin, habis itu udah yang nempel udah, habisnya dibersihin, habis itu nanti baru dikeluarin lagi. Selanjutnya bisa untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya, pilih fraksinya yang mana, udah tahu yang kita ingin fraksi mana, terus dipilih, dan bisa dipakai afinitas. Yaitu dengan afinitas tertentu. Biasanya yang paling terakhir nih, karena paling spesifik. Mau pakai tahapan gitu. Nah, terus ini analisa ya SDS PET kemarin. Terus kenapa harus pakai ini? Pakai beta mercaptoethanol sama pakai SDS. Nah, jadi yang muatan positif tuh di bagian bawah yang kemarin udah benar jawabannya karena SDS-nya itu negatif. Jadi dipotong ini tuh masih beta mercaptoethanol tuh memotong ikatan rangkap di sulfida, dan SDS untuk melepaskan ikatan yang lain dan juga membuat muatan negatif. Nah, ini yang tadi yang satu lagi yang keunik apa sih ya SDS yang bisa dilakukan itu adalah ini namanya two dimensional polyacrylamide electrophoresis. Jadi kalau ini tuh dia tuh ingin migrasinya itu melihat dua faktor, yaitu faktor pH dan faktor berat. Faktor pH, gradien pH, dan juga faktor berat molekul, yaitu yang pakai SDS. Oke, udah.
Oke. Jadi itu sekilas tentang apa aja yang bisa keluar di biokim. Terus kemudian selanjutnya terakhir itu aku ingin lihat soal apa sih, soal biokim tuh ada apa aja contoh soal biokim yang mungkin yang bisa keluar. Jadi udah lihat soal ASN tadi yang ini ya 2D kromatografi, tinggal dibalik-balik aja. Jadi kayak dihitung apa sih untuk senyawa A itu RF berapa, senyawa B RF berapa. Bisa untuk identifikasi protein. Oh, oke. Nah, dari deh. Oke. Nah, jadi ini kalian udah pernah pakai ini belum? Udah pernah lihat belum? Pasti ada yang udah pernah sih. Yang ada semuanya udah pernah lihat ini belum? Halo? Masih ada orang? Belum sih. Belum, Kak. Belum ya? Tapi bakal keluar? Sepertinya tidak ya. Tapi ya oke, nanti ada. Jadi di sini itu namanya mikropipet. Jadi dia itu fungsinya itu untuk apa sih, mengambil senyawa tertentu, mengambil dengan ukuran tertentu. Biasanya ukuran itu kecil banget ya, kayak ini berapa mili gitu. Enggak berapa mikroliter gitu banget ya. Jadi dia kayak ini 1 mili berarti kan 1000 mikroliter 1 mili. Jadi kayak ambilnya tuh untuk ukuran kecil, biasanya kayak sampel protein gitu atau apa dengan ukuran kecil. Nah, terus di sini tuh itu ada angkanya berapa yang bisa diambil. Nah, biasanya ada 3 ukuran. Ada yang 10 sampai, ada yang kecil banget 0,5 sampai 10, terus ada yang 20 sampai 200, ada yang 100 sampai 1000. Kalau yang ini yang gede. Nah, terus kemudian di sini tuh ada yang ujungnya itu bisa dipakai ditambahin tip. Jadi ada gambarnya yang sebelumnya tip itu. Makanya gimana. Kemudian di sini itu yang pelanjarnya itu bisa diputer-puter untuk ubah apa sih ukuran berapa yang bisa diambil. Berapa volume yang bisa diambil, dan nah di sini tuh bisa ditekan, pelanjarnya bisa ditekan, kayak kalau ditekan tuh ada kerasnya 2 kali. Masih 2 kali stop, 1 2. Nah, jadi kalau mau ambil senyawa, mau ambil tuh pakai stop 1, habis itu kalau mau keluarin airnya lagi, mau keluarin yang tertampung pakai stop 2. Selanjutnya ada juga di sini tuh ada yang apa sih, ejector. Ejector tuh apa sih, untuk buang ini ya, buang tipnya. Kalau udah selesai, buang yang ujungnya. Nah, ini ini alatnya kuno juga ya. Jadi ini alat sama aja sih alat itu tadi spektro, cuma ini kalorimeter, cuma ini kayak versi yang dulu banget. Jadi masih aturnya itu di sini, wavelength-nya dan kuvetnya di sini. Terus nanti keluar hasilnya di sini. Sama cuma alatnya versi dulu, saya 2008. Jadi ini tuh pasti ada penicillin, terus beta laktamase. Menentukan di sini tuh ada menentukan nilai IC dan nilai KI, jadi kayak inhibisi. Mengenai inhibisi nyawa. Dan menghubungkan beta laktamase dengan resistansi bakteri. Jadi ini mikronya ya. Jadi kalau ya soal ini tuh ini apa sih? Ada kinetika dan ada pakai absorbans ya. Jadi ini soal yang ini kayak gitu.
Kacau berat. Nah, ini biochem question. Nah, jadi kalau di sini tuh ini tuh ada soal tentang ini lagi ya spektrum. Nah, ini dari tadi mau cari ini. Nah, jadi kalau begini, nah ini tuh tadi tuh gambarnya yang tadi itu mau lihat ini. Oh, pasti itu dia tuh kuvennya itu yang masuk ke tempat cahaya itu yang ini, bukan yang sebelah yang satu lagi yang ini yang nggak bisa lewat cahaya. Tapi yang ini yang memang lewat cahaya. Nah, jadi kalau observasi itu sebenarnya diukurnya kayak gini ya, pakai teorinya hukum Beer-Lambert. Jadi observasi itu absorption coefficient kali konsentrasi kali path length. Pasti perhitungannya. Tapi karena absorpsi coefficient kan sama sama panjangnya kan sama kan untuk setiap larutan standar. Jadi makanya bisa dihubungkan antara absorbensi dan konsentrasi. Oh, ini kemarin ya. Oke. Like banget. Ini juga sama ya, aku masih berian bu biasa. Jadi memang soal-soal biasa memang sering dikeluarkan. Jadi kayak cara pengencerannya gimana gitu. Nah, misalkan nih untuk pengenceran, jadi kan jadi dia awalnya konsentrasi awalnya 10 ya, nggak 0,5 miligram. Lalu mau diencerkan, jadi diencerkannya caranya gimana? Misalkan kalau di sini 10, berarti kan langsung konsentrasinya itu 0,5. Sedangkan kalau misalkan 2 dan 8, gimana cara hitungnya? Berarti kan dia, ya berarti diencernya kan berarti kan seperlimanya ya, konsentrasinya dari yang semula. Nah, lalu yang kemudian sering core juga adalah ini purifikasi protein. Purifikasi protein itu satunya bisa pakai kolom kromatografi. Nah, di sini tuh dia pakainya ion exchange ya, ion exchange. Jadi kalau ya anion kation kan positif negatif. Jadi kalau ya anion exchange tuh berarti positif, protein yang diinginkan itu negatif, dan pasti yang fase stasionernya yang positif. Jadi ini contohnya, jadi bisa dipisahkan lalu ya bisa ditampung aja yang mau diinginkan ditampung, terus jadi bisa fraksi yang inginkan bisa dipisahkan. Nah, kira-kira gini kolomnya, tapi kayak nggak pernah sekali aja kayak kolom. Jadi kayak
Bisa dilihat kolomnya. Ini ada matriksnya tuh sana di kelihatan setelah dipisahkan kelihatan oh nih di sini berarti nanti tinggal ditunggu keluarin sampai yang sampai titik yang diinginkan. Jadi kan kalau dari yang tadi itu kayak misalkan ada contoh kayak gini berarti dia mau koreasikan antara enzimnya kecepatannya kan dia kan charge ya sama sisi samping dari protein. Berarti kalau yang ini kan ini nah jadi ini kan ada dua. Jadi bisa dilihat sisi samping dari asam aminonya ada yang positif, muatan negatif sama muatan netral sama satu yang polar, satu yang non polar. Jadi bisa lihat gimana baper yang digunakan. Oke, jadi untuk ini sampai sini dulu. Mau nanya dong yang tahun lalu soalnya kayak apa ya? Saya bisa mau coba bisa bikin simulasi yang lebih baik. Ada yang punya soalnya? Sebentar saya kirim. Iya. Saya nggak kebayang kalau offline kan, kalau online kan mungkin agak beda gitu. Soalnya gimana? Nanti buat soal simul juga agak bener lah. Sama soal latihan lagi. Selanjutnya. Yang buat 1A ada datanya kayak gambar-gambar bakteri gitu, tapi ada 4. Ada 8 sih. Oh ya oke. Temanya sama berarti ya? Atau apakah temanya benar sama? Ini baru bocoran sih ya. Hobi. Udah dapat sekalian udah dapat suratnya gitu belum? Surat dari apa sih untuk ikut apa daftar peserta gitu udah dapat belum? Ya sih daftar peserta untuk mengikuti KSN gitu-gitu ada nggak suratnya? Belum ada ya. Jadi kalau di suratnya biasa kan ada topiknya apa? Topik yang keluar. Oke. Jadi terima kasih Eva dengan untuk sharingnya. Kita apa sih? Tugas 1A. Oh, berarti ini mikro ya. Mikroskop. Waduh, saya juga soalnya. Mikroskopik respon hipoosmotik. Oh, pakai Google Form ya? Oke, pakai Google Form. Pakai Google Form. Ini kayak gini buat apa ya? Oh, buat saya baca. Yang gambar itu buat 1A. Enggak, bukan maksudnya ini kayak gini buat apa? Saya sudah membaca deskripsi di atas. Oh ya gitu. Saya nggak skip ya. Oh, oke. Oke, di shock. Oke. Oh, ada. Oh, ya udah nggak bisa lah. Jadi dihapus lah. Oh, masih ada. Masih ada. Masih ada dong.
Ah, ini ya gambarnya ya. Bisa di-download. Jadi yang ini kumpulnya pakai Excel. Yang satu A ini. Ada beberapa yang pakai Excel. Pokoknya Google Form-nya itu nanti ada satu yang ada beberapa soal yang kayak kumpulkan dalam Excel gitu loh. Oke. Jadi kita kirim filenya lewat Google Form. Tapi pokoknya umumnya tetap pakai Google Form, cuma nanti Excel-nya kayak dilampirin ya. Iya, ya. Oke. Nanti bikin Google Form. Bener. Google Form ya. Google Form, Google Form. Oke. Apa ini? Oke. Gambarnya lama ya, gambarnya. Ya, gambarnya lama ya, nanti aja. Pertanyaan. Unggah kurva sel. Kurva sel volume. Oh, ini ya, kurva sel volume. Ini kayak ngapain sih diukur-ukur pakai itu, pakai apa sih, Imagy beneran, pakai Imagy. Iya, pakai image di. Kayak waktu itu aku apa ya, Imagy pakai buat ukur ini, buat ukur insang. Nah, itu beda sih. Dari dulu pas aku SN pakai itu juga, ukur insang. Kayak Imagy tuh. Oh, oke oke. Oke, ngolah ini terus masukin data, masukin ini. Iya. Oh, pakai ini ya, makanya add file itu. Nah, ini add file-nya 2 berarti. Oh, add picture, oke. Rata-rata, rata-rata, volume, rata-rata. Oh, udah selesai. Oh, oke. Oh, kayak gitu. Oke. Jadi ada gambarnya, nanti gambarnya diukur-ukur gitu ya. Gambarnya Iya. diukur-ukur pakai image itu. Oke, oke. Yang kedua, nah ini yang kedua. Kita lihat yang kedua dulu apa. Jadi, oh ada penjelasannya lagi. Media LB. Oke, media bakteri yang ini LB. Pakai denaturing gradient gel electrophoresis. Oke, electrophoresis. 16 SRN. Wow, oke. Jadi ada ini tuh suruh perkirakan mana yang ini ya. Mana yang dari sini tuh mana perlakuan yang A, B, C, D, E-nya itu mana. Oke. Terus ini 3 band. Ini 2 band yang akan diisolasi. Wah, pakai PCR. Mantap lah. Pakai RT-PCR. Ada cycle threshold juga nih. Kayak ini. Wah, oke. CT. Suhunya berapa? Suhunya berapa? Oke, menarik ya soalnya. RT-PCR, oke. Nah, ini enzim. Nah, ini standar lah ya.
Oh, berarti ini harus di ini dulu lagi ya. Amonium nitrat. Jadi dia mau nanti dia ukurnya amonia, oh berarti harus di itu lagi. Urea, amonium nitrat. Hmm. Jadi dikonversi dulu ya. Oke. Ya ini standar sih. Oke. Oke, thank you ya. Wah, soalnya sangat menarik. Oh, oke. Gambar gini terus disuruh ukur gitu pakai image. Iya. Menarik juga ya soalnya. N3 sih standar ya. Tapi yang 1-2 menarik. Oke deh. Yang 2 susah. Iya, yang 2 aneh banget. Ada itu, ada DC, apa sih? DCGE. Iya, 2 susah. DC, ada nih DGGE. Terus disuruh pilih lagi. Mikir dulu lama. Ada RT-PCR cycle threshold kayak ini aja. Apa sih orang COVID? Udah CTI sama ya PCR ya. Berapa kali cycle ini? Itu tuh RT-PCR kan dikasih rumusnya, tapi CT target sama reference nggak dikasih tahu yang mana. Jadi kita pusing banget waktu itu. Mana sih? Oh, rumusnya. Rumusnya kan dikasih kan. Di 2 bawah, tapi pangkat. iya. Tapi rumus yang itunya nggak dikasih ya. Iya. Oh iya bener ya. Referensi apa? Gitu. Ya, keterangan rumusnya kan. Oh ya kayak gini susah sih. Iya ini susah. Yang 2B susah. 1B susah. Kalau yang 1A ya masih bisa lah diukur-ukur aja. Yang 1B susah sih bener. 1B susah. Ya gimana ya memprediksinya? Aduh susah juga. Ya keluar soal aneh-aneh lagi. Oke. Berarti bisa seaneh itu ya. Oke. Oke, terima kasih atas soalnya. Jadi yang lain ada pertanyaan nggak dari yang tadi? Oh. Ada yang punya pertanyaan? Aduh, udah bingung gini. Yang lain ada yang punya pertanyaan? Atau enggak kita apa ya? Sampai jam 3 ya? Bentar lagi itu selesai lah. Nanti paling aku kasih soal aja. Tugas. Tugas. Oke. Ya mungkin bisa dibaca-baca yang lainnya tuh udah dikirim sama Eva atau soalnya kayak apa tahun lalu. Oke. Kemudian oke, jadi ya bisa lihat soalnya gitu aja. Kolom